Halo teman-teman, nama saya Hana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi dan pengembangan sistem. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih itu akan berhasil. Kemudian ada urutan langkah-langkahnya. Yang pertama, upaya persiapan. Upaya ini menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Langkahnya yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Kemudian yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Upaya selanjutnya yaitu upaya definisi. Upaya ini terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Langkahnya yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem, kemudian menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Adapun upaya solusi. Upaya ini melibatkan pengidentifikasian solusi alternatif, kemudian mengevaluasinya, memilih salah satu solusi yang terlihat paling baik, lalu menerapkan solusi tersebut dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa masalah telah terpecahkan. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, kemudian mengevaluasi solusi alternatif, kemudian memilih solusi yang terbaik, mengimplementasikannya, dan yang terakhir menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle yang disingkat juga SDLC. SDLC ini merupakan aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Di sini ada SDLC tradisional. Tahapan pekerjaan pengembangan itu ada beberapa. Yang pertama, perencanaan. Kemudian yang kedua, analisis. Yang ketiga, desain. Yang keempat, implementasi. Dan yang kelima, penggunaan. Prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon penggunanya. Bagaimana sistem ini akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Nah, proses dalam prototype ini yang dinamakan prototyping. Kemudian ada dua jenis prototype. Yang pertama, prototype evolutioner. Prototype ini terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Kemudian dilanjutkan produksi. Jadi satu prototype evolutioner ini akan menjadi sebuah sistem aktual. Kemudian yang kedua, prototype persyaratan. Prototype ini dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Adapun daya tarik dari prototyping. Yang pertama, membaiki komunikasi antara pengembang dan pengguna. Kemudian, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, pengguna memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna ini dapat menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Kemudian yang terakhir, implementasinya menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Adapun potensi kesulitannya. Yang pertama itu terburu-buru dalam menyerahkan prototipe. Ini dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Kemudian pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Kemudian prototipe evolutioner ini bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang terakhir itu antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping itu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development yang disingkat juga RAD. RAD-nya adalah suatu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas. Adapun unsur-unsur pentingnya, yang pertama ada manajemen, kemudian terdapat orang,
terus metodologi, dan alat-alat. Selanjutnya, pengembangan berfase. Pengembangan berfase ini adalah suatu pendekatan bagian pengembangan sistem informasi yang terdiri dari 6 tahap. Nah, apa saja 6 tahap tersebut? Yang pertama ada investigasi awal, yang kedua ada analisis, yang ketiga desain, yang keempat konstruksi awal, yang kelima konstruksi akhir, dan yang keenam pengujian dan pengembangan sistem. Desain ulang proses bisnis. Proses pengerjaan ulang sistem disebut dengan istilah rekayasa ulang atau reengineering, atau juga disebut dengan istilah desain ulang proses bisnis, business process redesign, yang disingkat juga BPR. Adapun dua teknik dalam menerapkannya. Yang pertama rekayasa terbalik atau reverse engineering. Reverse engineering ini merupakan proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Kemudian, teknik yang selanjutnya yaitu rekayasa ulang atau reengineering. Reengineering ini merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Rekayasa ke depan atau forward engineering diberikan untuk proses mengikuti SDLC dengan cara yang normal sambil sekaligus menjalankan BPR. Selanjutnya, pemodelan proses. Di sini ada diagram arus data atau data flow diagram, yang disingkat juga DFD. DFD ini merupakan penyajian grafis dari sebuah sistem yang menggunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses yang saling tersambung. Adapun simbol-simbolnya mencerminkan yang pertama unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem berinteraksi, kemudian proses, kemudian arus data, dan juga ada penyimpanan data. Diagram arus data selanjutnya ada diagram konteks. Diagram ini terdiri atas satu simbol proses tunggal yang melambangkan keseluruhan sistem. Ada juga diagram nomor N. Diagram ini mendokumentasikan satu proses dari sebuah DFD dengan tingkat detail yang lebih besar. N ini melambangkan nomor proses pada tingkat yang lebih tinggi dari sesuatu yang sedang didokumentasikan. Selanjutnya, steering komite. Ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah untuk memberikan panduan, arahan, dan kendali secara terus-menerus, maka inilah yang disebut dengan steering komite atau komite pengarah. Nah, ketika perusahaan membentuk satu steering komite dengan tujuan untuk mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaannya, maka ini yang disebut dengan steering komite SIM. Adapun 3 fungsi utamanya. Yang pertama, menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaannya. Kemudian yang kedua, melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Dan yang ketiga, menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.